Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menjalankan ibadah. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak terasa waktu sudah berjalan. Insyaallah 2 bulan lagi kita Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa puasa kita? Hah? Tanggal? Masya Allah, tanggal 1 Ramadan. Ternyata di sini sudah, ya, sama dengan kami di AB juga tanggal 1 Ramadan. Lebaran kita 1 Syawal insya Allah. Sepakat itu semua organisasi seluruh dunia. Taib, para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang hendaknya ketika kita mendengarkan imam sudah mengucapkan waladdallin, hendaknya kita membaca amin. Imam juga membaca, karena mengapa? Barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan imam, ya, dan bersamaan dengan para malaikat yang ada di atas langit, dan mereka juga mengatakan amin, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sayang ketika bapak sudah berjamaah bersama imam kemudian tidak mengucapkan amin, ya, sayang ini. Karena mengapa? Inilah fadilah terbesar. Ketika kita mendapati imam mengucapkan amin, maka kita bersamaan dengan imam, imam juga mengucapkan amin, para malaikat juga di atas mengucapkan amin, ya. Dan barang siapa, ya, yang faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ya, dan barang siapa yang berkesepakat, artinya bersesuaian aminnya seseorang dengan aminnya malaikat di atas, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ad-Darimi, ya. Kemudian, ya, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan faqulu amin yujibkum, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Dan inilah yang membuat iri, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya Yahudi, ya, dan orang-orang yang di luar non-Islam, mereka iri kepada muslim dengan kalimat yaitu assalam dan at-ta'min, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam yang paling mulia, karena semua di dalamnya yang kita butuhkan oleh manusia itu di dalamnya sudah mencakup. Apa di dalamnya? Keselamatan, rahmat, keberkahan. Apa yang diharapkan dari manusia kalau bukan 3 hal ini? Maka bapak ketika menulis di WA jangan disingkat as aww, dijawab WRWWW. Apa itu? Kalau bapak malas untuk ucapkan salam, tidak usah ucapkan, langsung saja bapak fulan sekian. Sayang, ini adalah salam yang tidak bisa kita main-mainkan, ya. Yang membuat mereka iri kepada kita salah satunya yaitu adanya salam di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, dan menjawab salam hukumnya wajib, ya. Maka sayang kalau seandainya tidak dilaksanakan salam ini dengan baik. Jangan disingkat, ya, jangan disingkat. Kalau bapak malas menulis ketik jarinya, tidak usah salam, ya. Langsung saja bapak fulan, gimana kabarnya? As WRWB, dijawab WAS WRWB, ya. Kemudian, ya, kemarin ada yang bertanya bagaimana tentang mengkompromikan hadis la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab, atau la sholata liman la yaqra'u biha bi Fatihatil kitab qasaidan. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca umul kitab, Al-Fatihah di dalam salatnya, ya. Karena kemarin dibahas bahwasanya ada beberapa pendapat ulama yang bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimansukhnya, dihapusnya orang berjamaah ketika di belakang makmum, maka tidak ada kewajiban dia
di belakang imam, maka dia tidak ada kewajiban untuk membacakan Al-Fatihah ataupun surat yang lain. Ya, karena Nabi SAW merasa terganggu pada saat itu dengan bacaan seseorang di belakang imam. Ya, tetapi ada hadis lain mengatakan la sholata liman la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya yang mana di dalamnya tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaatnya. Ya, maka di sini ketika Bapak sudah mengucapkan amin, kemudian imam sakta itu diam sejenak, tidak langsung membacakan surat, maka disitulah kesempatan Bapak untuk membaca. Ya, ini untuk mengkompromikan hadis tersebut. Ya, ketika imam sudah memulai membaca, terus bacaan Bapak Al-Fatihah belum selesai, maka Bapak wajib menyimak. Sesuai dengan hadis yang lain, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Imam dijadikan di antara kalian itu untuk diikuti. Kalau seandainya dia bertakbir, bersegeralah kalian bertakbir. Kalau seandainya dia membaca, maka ansitu, diam dan simaklah. Jadi untuk melakukan hal ini, ketika imam sudah mengucapkan amin, kemudian imam sakta itu artinya diam sejenak, tidak langsung membaca surat, maka kesempatan Bapak untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika Bapak membaca Al-Fatihah tidak selesai dan imam membaca, maka kita wajib berhenti untuk mendengarkan imam. Walaupun bacaan kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian imam baca, kita berhenti untuk menyimaknya. Kalau seandainya imam langsung membaca surat pendek dan kita tidak punya kesempatan baca Al-Fatihah, maka hadisnya Nabi wa idza qara'a fansitu. Kalau seandainya dia membaca imam, maka kalian diam dan simaklah. Maka inilah mungkin untuk mengkompromikan hadis tentang hal bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada wajibnya seorang baca Al-Fatihah ketika imamnya membaca sholat dengan jahar ataupun jahriyah dengan suara keras. Ya. Tapi kalau dalam keadaan sirriyah, imam baca dengan pelan, maka wajib kita membaca Al-Fatihah. Kemudian bacaan Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah, ya. Di sini Rasulullah SAW beraneka ragam. Ya, setelah membaca Al-Fatihah banyak surat-surat pendek ataupun surat panjang yang Rasulullah SAW baca. Ya. Dan surat pendeknya beliau, ya mungkin tidak sama dengan surat pendek kita. Surat pendek kita yang paling ampuh apa? Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Ya, ini yang sering kita lakukan. Ya, boleh saja. Ya, tetapi pahalanya tidak sebesar mereka yang baca yang lebih panjang suratnya seperti itu. Ya. Selanjutnya, setelah Al-Fatihah, beliau sallallahu alaihi wasallam baca surat lainnya. Terkadang beliau membaca yang panjang, terkadang baca yang pendek. Ya. Pada suatu salat fajar, salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jawaza sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil fajri, mempersingkat atau memperpendek bacaan dalam suratnya ataupun dalam salatnya. Ya. Karena mengapa? Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memperpanjang bacaannya, kemudian dia mendengar tangisan Nabi, maka dia tidak melanjutkan bacaan yang panjang tersebut. Karena mengapa? Ya, khawatir siapa tahu ibunya lagi sholat bersama kita, tentunya ibunya gelisah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaza, mempersingkat bacanya yang tadinya dia ingin panjangkan. Ya. Kemudian dalam setiap rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa terkadang juga satu surat utuh. Kadang dia satu surat dibagi menjadi 2 rakaat. Ya. Kadang satu rakaat dibaca utuh, satu surat, kadang satu surat dibaca dibagi menjadi 2 rakaat. Ya. Dan terkadang pula beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Ya. Jadi contoh, kalau seandainya imam kita mungkin imam masjid membaca di sirriyah dalam zuhur, dia baca panjang. Ya, rakaat pertama, karena sunnahnya seperti itu. Rakaat kedua mungkin lebih pendek daripada rakaat pertama. Kita makmum biasanya membaca Al-Fatihah, yang paling banyak sering kita baca apa? Yang singkat biasanya qul huwallahu ahad. Kemudian imam masih membaca. Maka kita jangan berhenti, artinya jangan diam. Karena diamnya kita nanti akan timbul lamunan-lamunan, karena kita tidak ada kesibukan untuk mendengarkan bacaan imam. Maka kita boleh menambah dengan surat yang lain. Ya, Bapak baca qul huwallahu ahad sampai selesai, ternyata imam belum selesai. Bapak sambung lagi dengan surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ternyata imam masih selesai, kita selesai dia belum
ruku-ruku, sudah kita sambung lagi dengan qul a'udzu birabbin nas. Boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kadang 3 surat sampai 4 surat dalam satu rakaat. Ya, jadi Bapak jangan diam. Ya, nanti diam itulah yang membuat peluang bagi setan untuk selalu waswas, talbis kepada kita, membisikkan hal-hal sesuatu yang mungkin tadinya hilang ketika kita sholat, diingatkan dalam sholat kita, karena kita diam, tidak ada kesibukan untuk mendengarkan imam, sedangkan imam baca dengan sirriyah. Ya, maka kita boleh menambah bacaan daripada surat pendek kita. Ya. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarin kita sudah sampaikan, kadang satu surat dibaca 2 rakaat. Ya. Pernah dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha dalam salat subuhnya, kemudian rakaat pertama, rakaat kedua dia baca lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita membaca satu surat dalam 2 rakaat. Bapak misalkan sudah terlanjur baca qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, maka rakaat kedua baca apa lagi? Enggak mungkin kita kembali qul huwallahu ahad. Ya. Bapak baca lagi qul a'udzu birabb, karena qul a'udzu bin-nas sudah surat terakhir. Ya. Jadi ulangi lagi qul a'udzu birabbin nas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi surat Az-Zilzilah atau idza zulzilatil ardu zilzalaha dalam 2 rakaat salat subuhnya tersebut. Bolehnya itu boleh. Ya, boleh. Jadi Bapak jangan diam, banyak diam itu nanti lamunan, setan akan sering masuk kepada otak kita, bisikan kita, akhirnya kita terganggu tentang kehusyuan kita. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggandengkan antara surat-surat yang memiliki kemiripan makna, ya, dalam satu rakaat. Ini hanya saya sampaikan saja sebagai pengetahuan. Mungkin di suatu tempat Bapak mendapati imam dalam satu rakaat baca 2 surat, jadi langsung Bapak pulang. Kayaknya imamnya nggak sah deh. Kenapa? Baca satu rakaat 2 surat. Bukan. Ya, kita sedikit memahami karena mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menggabungkan 2 atau 3 surat sampai dalam satu rakaat. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman yang ayatnya 78 ayat, ya, kemudian dengan surat An-Najm yang ayatnya 62 ayat, kurang lebih 140 ayat itu dalam satu rakaat. Ya, 140 ayat itu dalam satu rakaat, ya. Kadang disambung, kadang beliau gabungkan Iqtarabat surat Al-Qamar yang 55 ayat digabung dengan surat Al-Haqqah yang 52 ayat. Nabi sering menggabung ayat-ayat tersebut, ya. Jadi 2 surat kadang dijadikan dalam satu rakaat dia membaca 2 surat, ya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran. Itu berapa ayat semua itu? Itu surat terpanjang dalam Al-Quran itu. Al-Baqarah berapa ayat? 28, 282, 286, 284. 286. Terus Ali Imran 200 lebih juga. An-Nisa 200 lebih juga. Berapa? 600 ayat lebih. Itu kalau kita bacaan kita itu kurang lebih 3 jam. Satu rakaat. Sampai ada Abdullah bin Mas'ud dan juga salah seorang sahabat hendak pergi meninggalkan Rasulullah karena bacaannya terlalu panjang. Ya 3 jam satu rakaat. Ya. Sampai ayat 100 surat Al-Baqarah yang di belakang sahabat itu menyampaikan, mungkin di dalam hatinya mungkin dia bacanya sampai 100. Ternyata dia lanjut. Ya. Kalau dia lanjut lagi, saya akan duduk ini. Setelah Al-Baqarah selesai, dia baca An-Nisa lagi. Insyaallah. Ya. Baik, itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdulus Sholah tulul qiyam. Ya. Salat yang paling utama adalah yang panjang berdirinya. Artinya bacaannya panjang. Bapak ketika sholat sunnah sendiri, maka bacaannya murojaah tentang hafalan-hafalan surat pendek, baca di murojaah dalam sholat sunnah tersebut. Ya. Kemudian, bolehkah kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Boleh. Ya, boleh. Karena wajibnya dalam sholat itu hanya membaca Al-Fatihah. Yang lainnya itu adalah sunnah-sunnah. Ya, tapi itulah tambahan pahala. Mungkin waktu kita mepet, kita harus naik pesawat terbang, mungkinnya waktunya hanya 3 menit lagi. Maka Bapak boleh baca Al-Fatihah, yang penting tumakninah. Ya, tidak membaca istiftah boleh,
Ya, tidak perlu baca istiftah, baca Al-Fatihah saja. Ya, ketika ruku, Bapak ruku yang penting tumaninah walaupun hanya baca satu kali. Subhan rabbiyal azimi satu kali saja. Boleh, yang penting tumaninah. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, cukup, kemudian sujud. Yang penting tumaninah. Ya. Karena mengapa di sini ada kasus yang menimpa sahabat dan Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu Isya yang terakhirnya. Setelah sholat, imam harus kembali ke kaumnya untuk mengimami kaumnya. Jadi sholatnya Mu'adz ini 2 kali waktu Isya tersebut. Karena kaumnya itu tidak mengimaminya kecuali Mu'adz. Setelah sholat bersama Rasulullah, Mu'adz lari kepada kaumnya dan beliau mengimami kaumnya di situ. Mu'adz di situ membaca surat yang agak panjang. Ya, membaca surat agak panjang. Kebetulan ada salah seorang pemuda yang mungkin dia terburu-buru dalam keadaan safar. Dia mengikuti jamaah bersama Mu'adz. Karena bacanya Mu'adz panjang, akhirnya laki-laki ini memisahkan diri daripada sholat berjamaah bersama Mu'adz. Dia sholat sendiri di pojok sana. Karena sholatnya Mu'adz terlalu panjang waktu sholat Isya tersebut. Ya. Kemudian disampaikanlah kepada Mu'adz, ada laki-laki yang tadi pergi. Dia memisahkan diri daripada sholat berjamaah, kemudian dia sholat sendiri dan dia pergi. Apa kata Mu'adz? Nanti saya akan laporkan dia kepada Rasulullah. Laki-laki ini juga mengatakan, nanti saya juga laporkan itu Mu'adz kepada Rasulullah. Karena sholatnya terlalu lama, dia tidak mengetahui kebutuhan kita. Ya, maka besoknya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afatanu anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menjadikan fitnah di antara jamaah wahai Mu'adz?" Wa qala lil fata, "Kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idza shallaita?" Bagaimana engkau perbuat ketika kamu dalam sholatnya wahai anak saudaraku? Kepada laki-laki ini dia bertanya Rasulullah. Ya, aqra bi Fatihatil kitab. Laki-laki menjawab ini yang munfarid, yang dia munfariku, ya, berpisah daripada sholat berjamaah bersama Mu'adz. Saya hanya baca Al-Fatihah ya Rasulullah, yaitu Fatihatul Kitab. Kemudian saya meminta kepada Allah surga dan berlindung daripada neraka. Ya. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'adz, dan saya tidak mengetahui bagaimana gumaman Anda dan gumaman Mu'adz ketika sholat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wa Mu'adz haula hataini aw nahwadha." Saya dan Mu'adz itu yang dibaca itu sama dengan apa yang kau baca, sekitar keduanya itu, yaitu berlindung daripada api neraka dan minta surga. Baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang untuk membaca Al-Fatihah saja. Ya. Boleh, berarti tidak batal, tidak. Ya, karena baca istiftah dan surat pendek itu adalah sunnah salat, ya, sunnah salat. Tetapi kalau Bapak waktunya agak panjang, rugi kalau seandainya baca Al-Fatihah. Ya, karena mengapa? Likulli harfin dalam Al-Qur'an itu akan diganjar asyri amsalihah, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim itu bukan pahalanya bukan satu, tetapi dibagi 3. Alif itu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, dan mim itu huruf sendiri. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah 3 pahala, dikalikan 10 sudah 30, bahkan lebih daripada itu. Bagaimana kalau kita baca sampai surat An-Naba? Bagaimana kalau kita baca sampai surat Al-Insyiqaq, apalagi surat Al-Baqarah dalam salat kita? Berapa ribu pahala yang bisa kita dapatkan? Ya, maka Bapak ketika sholat sunnah rugi, waktunya masih panjang, Bapak hanya baca surat-surat pendek saja. Ya, ya kalau nggak hafal surat panjang ya sudah, hafalkan yang pendek-pendek saja. Yang penting kita membaca tambahan surat setelah Al-Fatihah, karena pahalanya besar, terutama di dalam sholat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca keras dalam sholat 5 waktu. Kadang dia membaca pelan, sirriyah, jahriyah dan sirriyah. Ya. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan pada sholat subuh, itu yang terjadi kepada kita. Ya. 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Duhur, asar dan rakaat ketiga dan keempat isya, maka dibaca dengan sirriyah, yaitu membaca dengan tidak jelas, yaitu dengan pelan. Ya. Di dalam salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dia membaca dengan lirih, kadang beliau membaca dengan jelas atau dengan keras, ya. Maka ketika Bapak salat malam dengan suara lirih itu boleh, dengan suara yang keras juga boleh.
Kadang kalau kita membaca surat yang agak panjang dalam sholat malam, biasanya nanti terbawa suasana heningan malam, akhirnya kita ngantuk. Ya, maka kita boleh membacanya dengan sedikit keras. Untuk mengapa? Ini yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar membacanya dengan pelan. Ya, Umar bin Khattab bacanya dengan keras di dalam hadis. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di sekitarnya Abu Bakar bin Khattab, marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautika. Saya berjalan ataupun saya melalui Anda wahai Abu Bakar, menjumpai Abu Bakar sedang sholat dan kamu membaca, dan dia membaca, Abu Bakar membaca dengan lirih. Ya. Apa jawaban Abu Bakar? Qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Saya sebetulnya memperdengarkan kepada zat yang aku bermunajat kepadanya, maka saya tidak perlu dengan keras. Jadi Abu Bakar membacanya dengan pelan ketika dia sholat malam. Ya. Kemudian waqala li Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka. Saya menjumpai Anda wahai Umar, sedangkan engkau dalam keadaan sholat dan kamu mengangkat suaramu dengan keras. Ya. Faqala ya Rasulullah, uqidul wasnan wa trudus syaitan. Saya membaca ini tidak mungkin, tidak saya harapkan hanya kebaikan yang di dalamnya. Saya ingin membangunkan orang-orang yang tertidur lelap, dan saya ingin mengusir setan dengan bacaan kerasku tersebut. Kemudian Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu. Dan beliau bersabda kepada Umar, wahai Umar, ikhfid sautaka syai'an. Kemudian kamu Umar, pelankan suaramu sedikit. Jadi membaca keras, terlalu keras juga di tengah malam juga tidak baik. Membaca juga terlalu pelan juga tidak baik. Karena mengapa? Khususnya kita yang sholat malam agak panjang, agak lama. Karena mengapa? Untuk menghilangkan rasa ngantuk kita mungkin dengan suara kita. Ya. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kamu angkat sedikit, Umar kamu turunkan sedikit. Jadikan diantara keduanya. Ya. Kemudian surat yang biasa Rasulullah SAW membacanya yaitu dalam sholat subuh. Ya, sholat subuh beliau biasanya membaca surat Al-Waqiah 96 ayat, ya, atau yang semisalnya dalam rakaat salat, dalam dua rakaat salat, ya. Kadang beliau membaca Quran Majid, ya, surat Qaf, ya. Dan kadang beliau juga membaca surat-surat pendek dari surat-surat yang lain seperti At-Takwir dan lain sebagainya. Suatu kali beliau pernah membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini yang tadi saya katakan, dan pada kedua rakaat kedua beliau ulang lagi. Ya, dalam periwayatan hadis, apakah Rasulullah lupa atau sengaja mengulanginya? Ya, artinya yang meriwayatkan hadis itu Nabi lupa atau dia sengaja mengulangi untuk menjadikan data ataupun dalil bolehnya kita mengulang satu surat dalam 2 rakaat. Ya. Dalam perjalanan Rasulullah SAW biasa terkadang beliau membaca 2 surat Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu dalam safar. Jadi Bapak kalau dalam safar membaca ini, maka juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pernah suatu kali beliau sholat subuh di Mekah. Lalu beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Mu'minun. Berapa ayat? Surat Al-Mu'minun 118 ayat. Ya. Ketika bacaan beliau sampai kepada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, atau kisah Nabi Isa alaihissalam, beliau batuk kemudian ruku. Ya, artinya apa? Ketika kita dalam perjalanan baca surat, ya, kemudian kita ragu benar atau tidak bacaan kita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batuk, ya, kemudian dia ruku. Ya, jadi Bapak kalau ragu, ya sudah, jangan apalagi namanya diam-diam lama kemudian dia berusaha menghafal kembali kelamaan, ya. Jadi kalau ragu ya sudah ruku seperti ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dalam salat subuh hari Jumat beliau membaca surat Sajdah, ya, itu 30 ayat pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua dalam hari Jumat salat subuhnya. Nah, ini ada beberapa masjid yang sudah mengamalkan seperti ini. Surat Sajadah maka dianjurkan bagi kita untuk sujud tilawah, ya. Jadi kalau seandainya imam
Bapak di tempat lain ya, dalam hari Jumat biasanya imam di tempat lain itu baca surat sajadah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Kemudian imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia sujud. Ya, bukan salah itu. Ya, orang yang tidak paham ini di belakang baca apa? Subhanallah. Dan bangkit-bangkit imam bilang lebih keras lagi, Subhanallah. Ya, sama di masjid di asrama haji, informasinya akan merutinkan surat sajadah seperti ini. Tapi saya bilang sebelum sholat disampaikan dulu. Ya. Jangan sampai ada imam yang tidak paham, repot nanti. Ya, Subhanallah, Subhanallah sampai 3 kali sudah bubar saja imam itu sujud saja. Ya. Maka ketika imam sujud tilawah kita juga sujud tilawah. Ya. Apakah dirutinkan? Ya, pada hari Jumat tidak dirutinkan. Ya. Kalau sesekali boleh seperti itu. Ya, karena dalam hadisnya juga di sini disampaikan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Ya. Biasa Nabi SAW pada sholat subuh hari Jumat membaca sujud tilawah. Ya, kalau imamnya tidak sujud, kita juga tidak sujud. Ya, kalau imamnya sujud, maka kita juga wajib sujud. Ya, itu sujud tilawah. Berapa ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk sujud tilawah? Ayat sajadah. Berapa posisi? 15 ayat. Ya, 15 ayat. Yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ya. Bacaan salat sunnah subuh. Ya. Setelah surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW terkadang dia membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat ya, daripada Al-Baqarah ayat 136. Kemudian rakaat kedua beliau membaca qul ya ahlal kitab, yaitu surat Ali Imran ayat 64 ya. Kemudian yang sering dibaca Nabi yaitu adalah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini yang cocok sama kita. Ya, cocok ini. Jadi Bapak sholat sunnah subuh, sunnahnya seperti itu. Boleh baca yang lain? Boleh. Tetapi Rasulullah SAW biasa di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sama dengan sholat ba'diyah maghrib. Ya, sholat ba'diyah maghrib qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Di dalam sholat zuhur, ya, Nabi SAW rakaat pertama biasanya panjang. Ya, rakaat panjang untuk mengapa? Supaya orang-orang bisa mendapati rakaat pertama, berikan kesempatan mereka untuk hadir lebih banyak kepada masjid. Ya, kemudian rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ya, rakaat ketiga dan rakaat keempat, bolehkah kita membaca surat? Bolehkah tidak? Biasanya rakaat ketiga, rakaat keempat zuhur, asar, bolehkah kita membaca surat atau imam baca surat? Ini terjadi dalam sebuah masjid, imam di rakaat ketiga dia lama. Ya, hampir sama lamanya dengan rakaat kedua. Rakaat keempat juga dia lama, hampir sama dengan rakaat ketiga. Ya. Ada yang menyampaikan ke kita, "Pak, imam itu bagaimana? Kenapa? Dia rakaat ketiga, rakaat empat itu baca surat. Padahal kan biasanya enggak ada." Oh, jangan. Ya. Ada hadis Nabi SAW kadang rakaat ketiga baca surat, kadang rakaat 4 juga baca surat. Jadi kalau imam lama rakaat ketiga dia baca surat, Bapak juga baca surat. Rakaat keempat dia baca surat juga, Bapak juga baca surat. Ya, jangan diam. Ya, tadi saya katakan diamnya kita nanti membuat kesempatan untuk talbisus syaitan. Ya. Nabi SAW kadang rakaat ketiga dia juga baca surat, rakaat 4 juga baca surat. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i membolehkannya di dalam setiap salat. Yang rakaat 3, rakaat 4 rakaat, boleh kita rakaat ketiga, rakaat 4 juga membaca surat seperti itu. Ya. Dalam salat asar hampir sama dengan salat zuhur, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama dibikin panjang supaya mengapa? Jamaah semakin mempunyai kesempatan untuk hadir, semakin banyak bersalat berjamaah bersama kita. Ya.
Sholat maghrib biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga baca surat-surat pendek. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca satu ayat itu diulang-ulang sampai banyak sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah dalam sholat malamnya dia hanya baca surat wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Rasul, ya Allah, kalau seandainya engkau menyiksa mereka kaumku, itu adalah hakmu karena mereka hambamu. Tapi kalau seandainya engkau ampuni mereka, kata Nabi SAW, maka engkaulah sesungguhnya antal ghafurur rahim. Engkaulah maha pengampun dan maha penyayang. Rasulullah mengulang-ulang ini apa? Untuk meminta ampun kepada kita. Minta ampun untuk kita. Ya. Kalau seandainya engkau azab mereka, itu hak Anda Allah. Karena mereka adalah hambamu. Tapi kalau seandainya engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itu dibaca berulang-ulang oleh Nabi SAW dalam sholat malamnya. Ya, untuk permohonan betul-betul maksa Rasulullah SAW supaya mengampuni kita sebagai umatnya. Ya. Pernah dalam suatu saat, ya itu dalam bacaan itu yaitu surat Al-Maidah ayat 118. Ya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW sholat semalaman. Setelah sholat isya terakhir sampai subuh dia sholat. Jarang Rasulullah sholat seperti ini. Ya. Hanya pernah suatu saat dia sholat, ya, semalaman, yang dimana Rasulullah SAW dia meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Apa yang diminta di dalamnya? Ya. Yang pertama Rasulullah SAW meminta, aku mohon kepada Rabbku agar tidak membinasakan kita dengan azab yang dulu membinasakan umat-umat sebelum kita, yaitu dengan tahun paceklik. Ya, jadi setelah Rasulullah itu tidak ada lagi tahun paceklik, karena memang Rasulullah SAW memohon kepada Allah jangan sampai umat ini binasa atau punah dengan gara-gara tahun paceklik. Ya, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau berdoa lagi yang kedua, ya Allah janganlah engkau menguasakan atas kita musuh-musuh yang bukan dari golongan kita. Ini insya Allah kita akan menang terus. Ya, karena Rasulullah SAW berdoa seperti ini, artinya menangkan Muslim daripada orang-orang non Muslim. Ya, itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi yang ketiga ini, ya Allah, ya, aku mohon kepadamu untuk supaya tidak menjadikan umatku ini berkelompok-kelompok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan, maka umat ini terpecah menjadi beberapa golongan. 73. Kita itu 73. Yahudi berapa? 71. Nasrani berapa? 72. Kita unggul 1 skor. Kita 73. Ya. 73 golongan. Taib. Dalam salat witir, ya, Nabi SAW ketika rakaat pertama dia membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad. Kadang beliau tambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada imam kita baca surat witirnya selama 30 hari, 30 malam, 29 malam dalam salat tarawih, yang dibaca dalam salat witirnya rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Kemudian disambung dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bukan imam kurang hafalan, memang itu sunnahnya. Ya, boleh Pak rakaat ketiga sambung dengan Al-Falaq dan An-Nas, boleh, karena Nabi SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, di sini disampaikan, dan Al-Hakim, beliau Rasulullah SAW terkadang menambahkan tidak mencukupkan Qul huwallahu ahad, tapi beliau tambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dalam salat Jumat, ya, salat Jumat, ya, sunnahnya Rasulullah SAW kadang rakaat pertama beliau membaca idza ja'akal munafiqun, ya, atau ada rakaat pertama dia baca surat Al-Jumu'ah. Kemudian rakaat yang kedua dia baca surat Al-Munafiqun. Atau dalam kesempatan lain Rasulullah SAW membaca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat pertama. Rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi kalau ada imam yang sholat Jumatnya hanya membaca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, itu mengikuti sunnah. Atau dia baca surat rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun.
Ya, bukan berarti tidak boleh baca surat yang boleh. Ya, tetapi yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Termasuk surat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Bapak kalau seandainya jadi imam nanti di lapangan, ya, baca Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Atau surat yang lainnya yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membacanya yaitu surat Qaf, ya. 45 ayat ataupun surat Al-Qamar, ya, 55 ayat. Salat jenazah. Perlukah kita membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah? Salat jenazah. Bapak punya berapa takbir di sini salat jenazah? 4. Oh, sama dengan di AB, ya. 4 takbir kita juga. Setelah Al-Fatihah, perlukah kita membaca Al-Fatihah surat pendek? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Yang sesuai dengan sunnah dalam sholat jenazah adalah membaca surat Al-Fatihah, ya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ya, dan satu surat yang lain ini yang diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari, ya. Jadi sunnahnya itu setelah Al-Fatihah baca surat pendek di takbir pertama, ya, takbir pertama. Tapi kalau hanya membaca surat Al-Fatihah saja boleh. Tapi kalau ada imam panjang bacanya, maka dia menambah dengan surat pendek. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, dan ini juga pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Ketika membaca Al-Quran tartil, bapak sholat sendiri tartil, tidak boleh terburu-buru. Tartil itu, istilahnya tartil itu tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu cepat. Jadi pertengahan, tapi bacanya harus jelas, walaupun surat sendiri. Ini surat sendiri hanya 1 menit saja bisa 2 rakaat, masya Allah. Berarti 1 rakaat naik 30 detik. Apa yang dia baca? Saya baca surat panjang, tapi bacaannya cepat dia. Ya. Ini yang dilihat Nabi, mungkin pada saat itu ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat karena terlalu cepat. Ya, tartil. Bapak standar sholat sunnah 2 rakaat standar 3 menit lah. Ya, standar itu. Jadi sudah dapat Al-Fatihah, dapat istiftah, dapat Al-Fatihah, dapat qul a'udzu birabbil falaq, 1 menit setengah itu 1 rakaat. Ya, kalau satu salat 2 rakaat 1 menit itu luar biasa itu, ya. Karena mengapa hukum baca Al-Qur'an dengan tartil itu hukumnya wajib, yaitu jelas, tidak cepat, ya. Dan juga jangan terlalu lama. Karena ada membaca bismillahnya saja itu sampai panjang sekali, ya. Kadang di belakang itu bukan karena dia keasikan kayaknya kelamaan dia baca terlalu pelan gitu seperti itu. Sampai dikirimi surat kaleng imamnya itu. Kenapa? Imam, kamu baca terlalu pelan sekali, ya. Baik, ya. Kemudian meralat membetulkan bacaan imam. Jadi kalau imam kita salah, yang di belakang itu meralat. Ya, makanya kemarin kita sudah bahas sedikit yang di belakang imam itu hendaknya yang ilmunya, hafalannya lebih sedikit ataupun sama dengan imam. Jadi yang meralat bukan yang di pojok sana. Yang di pojok sana meralat, yang di pojok sana meralat. Ya, ramai lagi, gaduh lagi kita, ya. Karena mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah salat, kemudian setelah salat dia bertanya kepada sahabat, ya, as-shalaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka an taftah alayya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ubay, ya, apakah engkau salat bersama kami wahai Ubay? Dia menjawab betul. Kemudian beliau bersabda, apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku? Jadi Rasulullah juga kadang salah dalam bacanya, maka perlu kita ralat, ya, perlu kita ralat, ya. Kemudian biasanya ketika kita sholat ini banyak bisikan setan kepada kita, ya. Barang yang hilang sebelum sholat kita cari, ternyata ketika sholat kita ingat. Apalagi kalau masalah nota pembayaran, ya. Karena siapa yang bisikan? Setan. Khonzab namanya itu, ya. Pernah suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina sholati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dengan sholatku dan bacaanku, ya. Yalbisuha alayya, dan dia membisikkan atau mengganggu dalam sholatku, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khonzab.
Ya, Rasulullah bersabda kepada laki-laki itu, ini namanya itulah seton yang namanya khonzab. Ya, jadi seton ternyata itu masing-masing punya tugas. Yang mengganggu orang sholat namanya khonzab. Ya, kalau bapak punya anak jangan bikin nama Ibnul Khonzab, jangan, jelek sekali. Tapi kan bahasa Arab Pak, iya tapi kan jelek. Itu khonzab, khonzab itu seton yang tukang mengganggu orang sholat. Supaya keren Pak, Ibnul Khonzab. Ya. Itu namanya seton yang sering mengganggu orang yang sedang sholat. Faida ahsastahu fata'awad billahi minhu watful ala yasarika salasan qala fa'altu dzalika fadhaballahu anni. Itu namanya khonzab, seton yang selalu mengganggu manusia ketika sholat namanya khonzab. Jika kamu merasakan gangguannya kata Rasulullah SAW, maka berta'awudzlah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, di dalam hatimu, kemudian kamu meludah secara ringan ke kiri 3 kali. Ya. Maka setelah itu lantas aku lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, dan betul Allah menghilangkan gangguan seton dari sholatku. Bapak ketika sholat sendiri, ya, kemudian diganggu oleh setan, maka bapak ucapkan dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ringan. Meludah ringan yatful itu artinya meludah tapi tidak keluar ludahnya. Ya, meniup tapi seolah bukan meniup. 3 kali. Ya. Kemudian laki-laki ini melakukan, dan betul setan itulah lari. Setan itu tidak ada. Dan saya pernah praktekkan Pak. Setelah melihat tadi saya praktekkan, betul hilang itu setan. Karena mengapa? Ini resep dari Rasulullah SAW. Bapak ketika sholat berjamaah, ya tidak apa-apa, tapi jangan meludah sebelah kanan. Ya. Boleh karena Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Tapi kan gerakan tambahan, gerakan yang ada manfaatnya. Yang nggak boleh itu gerakan yang tidak ada manfaatnya. Kemarin kan membunuh HP boleh, ya kan? Baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Masih ada waktu kita. Waalaikumsalam. Tunggu imam toh. Ya, seperti Rasulullah tadi, ya. Dia batuk kemudian dia ruku. Ya. Tidak masalah, ya. Kalau bolehnya boleh, tetapi mendawamkan itu yang tidak benar. Ya, kalau selalu terus dirutinkan itu yang tidak benar. Tapi kalau seandainya kita gabungkan sebagaimana Rasulullah SAW menggabungkan surat itu tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas terus. Ini namanya muka murojaah, ya. Muka murojaah. Kalau masalah bolehnya, boleh seperti itu. Ya. Tapi jangan sholat sendiri terus, Pak. Ya, hadir ke masjid. Hah? Ganti yang lain ayatnya. Kalau di sini Rasulullah SAW langsung ruku dia. Sunnahnya seperti itu. Allah Taala alam. Ya. Iya. Tapi apakah sampai membatalkan? Saya rasa tidak membatalkan. Ya. Insyaallah seperti itu. Gatal. Suruh belakang garuk toh. Tidak, gerakan yang ada manfaatnya. Bapak tahan gatal, bagaimana posisi tahan gatal seperti itu? Garuk saja. Ya. Apakah harus 3 gerakan? Ya, sebagian pendapat 3, tapi ini tidak sesuai dengan dasar hadis. Ya. Jadi kalau lebih daripada 3 ya tidak masalah, tidak batal seperti itu. Garuk saja. Ya, yang penting jangan suruh teman kok garuk aja. Hah? Iya, tapi jangan menimbulkan suara tuh. Ya, berarti Bapak kan cari perhatian, caper bos, supaya dilihat orang, nanti orang. Ya. Ya mungkin diginikan saja atau diusir saja. Insyaallah. Ya.
Yang kedua itu apa? Yang pertama kita sholat itu kalau sudah membaca surat itu kita tidak boleh lihat-lihat HP lagi. Pernah itu? Nggak boleh. Oh, ada di YouTube. Maksudnya itu saya ulangi. Tidak boleh lihat HP. Tapi ada di imam itu ada Al-Quran besar yang mereka lihat. Ya. Baik, nanti ada kalau dalam surat wajib saya cenderung tidak membaca pakai Al-Quran. Kalau dalam surat sunnah sebagian ulama boleh. Kalau dalam surat wajib ya seperti itu. Ya, maksudnya yang bolehnya HP itu membunuh Pak, bukan membaca HP, membunuh. Karena suara berdering kita Pak ada. Baik, mungkin begitu. Ya, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.